Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, swastiastu, namo buddhaya, salam sejahtera. Yang saya hormati Bapak Kapolri, Bapak Kapolri, dan seluruh tim sus, rekan-rekan media. Sore hari ini saya akan menyampaikan perkembangan terbaru terkait peristiwa tindak pidana yang terjadi di Duren 3. Dan ini juga merupakan komitmen kami dan juga menjadi tekanan Bapak Presiden untuk mengungkap kasus ini secara cepat, transparan, dan akuntabel. Dan juga beliau perintahkan jangan ada yang ragu-ragu, jangan ada yang ditutup-tutupi, ungkap kebenaran apa adanya. Jangan sampai menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Ini tentunya menjadi perintah dan amanat yang tentunya saat ini dan kemarin juga telah kita laksanakan. Densus telah melakukan pendalaman terhadap laporan awal tidak menembak antara saudara D dan saudara RE di Duren 3 yang ditangani oleh Polres Metro Jakarta Selatan, dan juga dilakukan pemeriksaan di Propam dan juga Polda Metro, di mana pada saat pendalaman dan olah TKP ditemukan ada hal-hal yang menghambat proses penyidikan dan kejanggalan-kejanggalan yang juga kita dapatkan, seperti hilangnya CCTV dan hal-hal lain, sehingga muncul dugaan ada hal-hal yang ditutupi dan direkayasa. Oleh karena itu, dalam rangka membuat terang peristiwa yang terjadi, tim sus telah melakukan pendalaman dan ditemukan adanya upaya-upaya untuk menghilangkan barang bukti, rekayasa, menghalangi proses penyidikan sehingga proses penanganannya menjadi lambat. Tindakan yang tidak profesional pada saat penanganan dan olah TKP, serta tindakan-tindakan tidak profesional lain pada saat penyerahan jenazah almarhum D. Oleh karena itu, untuk membuat terang dan menghilangkan hambatan-hambatan penyidikan, beberapa waktu yang lalu kami telah mengambil keputusan penonaktifan Kapolres Metro Selatan, Karo Paminal, Kadif Propam Polri, Karo Propos. Kemudian tim sus juga telah melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik Polri ataupun tindakan untuk merusak, menghilangkan barang bukti, mengaburkan, dan merekayasa dengan melakukan mutasi Yanma Polri, dan saat ini semuanya dilakukan pemeriksaan. Kemarin ada 25 personel yang kita periksa dan saat ini bertambah menjadi 31 personel. Kita juga telah melakukan penempatan khusus pada 4 personel beberapa waktu yang lalu, dan saat ini bertambah menjadi 11 personel Polri, terdiri dari 1 bintang 2, 2 bintang 1,
2 kombes, 3 KBP, 2 kompol, dan 1 AKP. Dan ini kemungkinan masih bisa bertambah. Selanjutnya, untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus ini, kita telah melibatkan pihak-pihak eksternal seperti rekan-rekan Komnas HAM yang saat ini masih terus bekerja, dan juga mitra kami di Kompolnas selaku pengawas kepolisian. Kami juga telah memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat, terutama keluarga korban, seperti beberapa waktu yang lalu, untuk kita berikan ruang otopsi ulang atau ekshumasi, dan juga melayani laporan polisi dari pihak korban. Dan tentunya ini adalah merupakan wujud transparansi yang kami lakukan. Alhamdulillah, saat ini Densus telah mendapatkan titik terang dengan melakukan proses-proses penanganan dan pemeriksaan secara saintifik dengan melibatkan kedokteran forensik, olah TKP, dengan melibatkan tim puslapor untuk menguji balistik, mengetahui perkenan alur dan tembakan, pendalaman terhadap CCTV dan handphone oleh puslapor, biometrik identification oleh Pusnapes, serta tindakan lain yang tentunya bersifat ilmiah. Dan juga kami menemukan persesuaian dalam pemeriksaan yang telah kita lakukan terhadap saksi-saksi yang berada di TKP, termasuk saksi-saksi lain yang terkait, juga saudara RT, saudara RR, saudara KN, saudara AR, dan saudara P, dan saudara FS. Ditemukan perkembangan baru bahwa tidak ditemukan, saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak menembak seperti yang dilaporkan. Saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak menembak seperti yang dilaporkan orang. Dan khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J, yang menyebabkan saudara J meninggal dunia, yang dilakukan oleh saudara RE atas perintah saudara FS. Saudara E telah mengajukan GC, dan saat ini itu juga yang membuat peristiwa ini menjadi semakin terang. Kemudian untuk membuat seolah-olah telah terjadi tembak menembak, saudara FS melakukan penembakan dengan senjata milik saudara J ke dinding berkali-kali untuk membuat kesan seolah telah terjadi tembak menembak. Terkait apakah saudara FS menyuruh ataupun terlibat langsung dalam penembakan, saat ini tim terus melakukan pendalaman terhadap saksi-saksi dan pihak-pihak yang terkait. Kemarin kita telah tetapkan 3 orang tersangka, yaitu saudara RE, saudara NR, dan saudara KN. Tadi pagi dilaksanakan gelar perkara, dan tim sus
telah memutuskan untuk menetapkan Saudara S sebagai tersangka. Bisa ulangi, Tim Sus telah menetapkan Saudara S sebagai tersangka. Terkait dengan pasal apa yang disangkakan dan proses penyidikannya dia nanti akan dijelaskan secara khusus oleh Pak Kabar Eskrim, Sanggup Penyidik dan juga beberapa hal yang memang akan dijelaskan oleh Pak Irwasun sebagai Ketua Tim Sus yang mengawali bagaimana proses ini menjadi terang benderang. Kemudian motif atau pemicu terjadinya peristiwa penembakan tersebut saat ini tentunya sedang dilakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap saksi-saksi termasuk terhadap Ibu DC. Terkait dengan penanganan oleh tim khusus terkait dengan proses dugaan pelanggaran terhadap kode etik ataupun pelanggaran tindak pidana lain yang peristiwa nanti akan dijelaskan secara khusus oleh Pak Irwasum dan juga tentunya ada beberapa proses yang akan terus kami lakukan untuk melakukan audit. Mungkin selanjutnya saya serahkan kepada Pak Irwasum untuk bisa menyampaikan beberapa hal. Atas izin Bapak Kapolri dan Bapak Kapolri kami menyampaikan perkembangan yang dilaksanakan Tim Sus khususnya dalam pelaksanaan fasilitas khusus. Bahwa Tim Sus ini dibentuk oleh Bapak Kapolri yang benar-benar lengkap yang langsung sudah benar-benar Bapak Kapolri dari Baris Polri, Infrastruktur Polri, kemudian Bali Belka, SDM, Pusdokes dan ITIK. Kemudian Bapak Kapolri selalu menekankan pada saat rapat beliau menyampaikan kedepankan scientific crime investigation. Saya memahami dan tim sus memahami kepada para media dan masyarakat selama 1 minggu pertama dibentuk kami memahami seolah tim sus tidak bergerak. Kami memahami itu karena apa yang diterangkan Bapak Kapolri tadi memang benar. Kami mengalami kesulitan karena pada saat pelaksanaan olah TKP awal dilaksanakan tidak profesional, kurang profesional, dan beberapa alat bukti pendukung sudah diambil. Selama 1 minggu kami bergerak mendalami, kemudian kami mendapatkan informasi intelijen dari Bapak Kapolri bahwa dijumpai ada beberapa personil yang diketahui mengambil CCTV dan yang lainnya. Oleh karena itu, Infasum membuat surat perintah gabungan dengan melibatkan Divpropam Polri dan Bariskrim Polri telah melaksanakan pemeriksaan khusus kepada 56 personil Polri. Dari 56 personil Polri tersebut terdapat 31 personil Polri yang dari Bapak Kapolri sampaikan yang diduga patut juga melanggar kode etik profesional Polri atau KKEP. Kemudian yang melakukan pelanggaran dari Bapak Kapolri sudah menyampaikan 11 dilaksanakan penempatan khusus yang 3 perwira tinggi ditempatkan di Mako Brimob Polri. Ada hal yang muncul pada saat pelaksanaan pemeriksaan khusus ini terhadap Barada RE yang bersangkutan pada saat dilaksanakan pemeriksaan mendalam ingin menyampaikan undang-undang. Dia pengen menulis sendiri, tidak usah ditanya Pak, saya menulis sendiri. Yang bersangkutan menulis dari awal bahwa dia maksudkan adalah yang bersangkutan dengan dilengkapi dengan cap jempol dan baterai. Dari itulah pemeriksaan Riksus kan sudah ada unsur pidananya, maka kita limpahkan kepada Bariskrim Polri untuk melakukan tindakan penyidikan lebih lanjut.
termasuk juga kepada Bribka RR pada saat dilaksanakan pemeriksaan khusus juga demikian. Adanya dugaan tindak pidana maka juga kami limpahkan kepada Baris Krim Polri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian kemarin kami lapor kepada Kapolri bahwa Tipsus seluruhnya melaksanakan pemeriksaan mendalam kepada FS di Makobrimob. Setelah dilakukan pemeriksaan mendalam, maka juga telah ditemukan bukti yang cukup bahwa FS adalah melakukan tindak pidana. Maka dari Pak Kapolri menyampaikan setelah tergelar perkara dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Oleh karena itu, kami menjelaskan bahwa ketika 31 personil yang melanggar kode etik Polri, dari Baris Krim Polri ada 2 personil, 1 Pamen, merupakan Pamen, dan 1 Pama. Di Propam Polri ada 21 personil, perwira tinggi 3, perwira menengah 8, perwira pertama 4 personil, bintara 4, dan tamtama 2 personil. Kemudian personil Polda Metro Jaya sementara ada 7 personil, perwira pangkat menengah 4 personil, dan perwira pertama 3 personil. Rekan-rekan sekalian, tim sus akan melakukan pengkajian untuk gabungan dengan Dirpropam Polri terhadap personil-personil yang melakukan yang juga melakukan kode etik. Kalau nanti ada unsur pidananya juga kita limpahkan lagi kepada Baris Krim Polri. Tetapi kalau kita hanya melakukan kode etik, maka tentu Dirpropam Polri akan melakukan sidang kode etik terhadap personil tersebut. Oleh karena itu, ke depan tim sus akan terus melakukan pemeriksaan khusus terhadap personil-personil Polri yang patut diduga melakukan pelanggaran kode etik terkait penanganan meninggalnya Brigadir J di Komplek Polri Duren 3. Oleh karena itu, kami juga tim sus mengucapkan terima kasih dari Bapak Kapolri sudah menyampaikan kepada Komnas HAM karena melalui beliau yang transparan, kemudian juga tentu Kompolnas yang terus selalu memberikan pengawalan sehingga kasus ini terungkap. Kemudian juga tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan support dan dukungannya kepada tim sus walaupun menunggu, namun sudah ada titik terang dan sehingga terungkap. Termasuk juga tentu kepada seluruh anggota Polri yang saya cintai karena memang banyak sekali WA yang masuk. Nah, terima kasih kepada seluruh anggota. Saya kira itu Bapak Kapolri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irwasum yang sudah menyampaikan beberapa pointers penting terkait dengan kinerja tim sus yang dipimpin oleh beliau. Selanjutnya Pak Kabar Eskrim saya perintahkan untuk menyampaikan terkait pasal-pasal dan mungkin proses penyidikan yang saat ini sedang berjalan. Terima kasih Bapak Kapolri yang kami hormati Bapak Kapolri, Bapak Kapolri, Ketua Tim terus penanganan kasus penembakan di Duren 3. Pada kesempatan ini rekan-rekan sekalian, awal pembentukan tim sus tugasnya adalah melakukan asistensi terhadap penanganan laporan kejadian yang diterima oleh Polres Jakarta Selatan. Kemudian mulai bekerja tanggal 12 Juli kami melakukan olah TKP selama 4 hari berturut-turut untuk mempelajari situasi dan kondisi TKP secara umum sampai hal-hal yang bersifat khusus yang melibatkan laboratorium forensik Polri, yang melibatkan Apis Baris Krim Polri dalam rangka untuk memperoleh gambaran yang seterang-terangnya tentang situasi kejadian pada saat tanggal 8 Juli di mana dilaporkan ada kejadian tembak-menembak yang terjadi antara Brigadir Joshua dan Baradae yang mengakibatkan Brigadir Joshua meninggal dunia. Kemudian kami melaksanakan analisa
tim bekerjasama melaksanakan analisa terhadap hasil pemeriksaan atau otopsi yang dilaksanakan oleh kedokteran forensik Polri. Kita cek hasil otopsinya seperti apa, perkenaan tembakannya seperti apa, ada atau tidak penganiayaan yang dilakukan, ada nggak luka lain selain luka tembak, sehingga kita bisa memperoleh gambaran dari TKP dan hasil analisa terhadap hasil otopsi yang sudah dilakukan. Kemudian pada saat kita melaksanakan olah TKP, kita juga berusaha untuk mencari sidik jari dan DNA di seluruh lokasi yang kemungkinan menjadi aktivitas orang-orang yang ditemukan pada saat pertama kali ada kejadian. Yaitu ada 5 orang, ada Ibu Putri, ada Pak Sambo, ada Kuat, ada Vicky dan Richard, serta korban Joshua. Ya, sehingga ini dijadikan pijakan awal bagi tim sus untuk melakukan langkah-langkah penyidikan. Karena apa? Karena laporan daripada keluarga korban Joshua ini baru dilaporkan kepada Mabes Polri pada tanggal 18 Juli. Artinya kita menangani perkara ini dalam proses penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap kasus ini adalah pada saat mulai laporan diberikan oleh keluarga korban Brigadir Joshua ke Mabes Polri pada saat tanggal 18. Kita langsung melaksanakan pemeriksaan ke Jambi. Saat ini kita sudah periksa lebih kurang 47 saksi yang terkait dengan kejadian ini. Kemudian kita juga memperoleh ya tadi Pak Irwansyah sudah menyampaikan beberapa kendala yang ditemukan selama proses penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan, dan alhamdulillah dengan kegigihan daripada seluruh tim yang bekerja, karena mungkin melihat ancaman hukuman pasal 338 Junto 5556 KUHP cukup tinggi, karena yang bersangkutan tidak merasa punya kepentingan sendiri. Oleh karena itu Baradae ini membuat pengakuan yang disampaikan kepada penyidik setelah dilakukan pemeriksaan secara maraton, dan itu terjadi kepada tersangka-tersangka lainnya sampai bisa mengungkap tabir kejadian yang selama ini menjadi tanda tanya masyarakat. Apakah benar terjadi tembak menembak atau ada kejadian lain yang disembunyikan dari laporan yang dilakukan. Selama proses penyidikan yang dilakukan, Barreskrim Polri telah menetapkan 4 orang tersangka. Yang pertama, Barada RE. Yang kedua, Bribka RR. Yang ketiga, tersangka KM. Yang terakhir, Irjen Pol FS. Dengan peran dan persangkaan masing-masing tersangka sebagai berikut. Barada RE telah melakukan penembakan terhadap korban. Tersangka RR turut membantu dan menyaksikan penembakan korban. KM turut membantu dan menyaksikan penembakan terhadap korban. Irjen Pol FS menyuruh melakukan dan menskenario peristiwa seolah-olah terjadi peristiwa tembak menembak di rumah dinas Irjen Pol Ferdi Sambo di Komplek Polri Duren 3. Berdasarkan hasil pemeriksaan keempat tersangka, menurut perannya masing-masing, penyidik menerapkan pasal 340 subsidiar, pasal 338 junto pasal 2556 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Demikian Pak Kapolri yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan jawaban kepada masyarakat atas keseriusan institusi Polri untuk menjaga marwahnya kepada masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Mantap, bosku. Jadi rekan-rekan, saya kira sudah jelas tadi sangkaan pasalnya, pasal 340, ya Bani, pasal 340
subsidiar pasal 338 junto pasal 55 dan 56 terkait dengan aturan yang tadi sudah disebutkan, dan tentunya ini akan terus dilaksanakan pemeriksaan tambahan. Tentunya langkah-langkah dari tim sus ini adalah merupakan wujud komitmen Polri untuk mengusut tuntas perkara ini secara akuntabel, jujur, terbuka, transparan, sesuai dengan harapan masyarakat dan arahan Bapak Presiden untuk mengusut tuntas. Jangan ragu-ragu, jangan ada yang ditutup-tutupi, ungkap kebenaran sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada publik terkait dengan hambatan upaya untuk menghalangan barang bukti. Saya minta kepada tim sus juga lakukan pemeriksaan terhadap saudara FS. Apakah ada perintah dari yang bersangkutan? Dan tolong segera laporkan hasilnya. Kemudian tentunya tim sus, karena ini sudah menjadi perhatian publik, saya minta untuk betul-betul segera bisa diselesaikan, terus bekerja keras sehingga betul-betul kita profesional, akuntabel, dan tentunya pendekatan saintifik yang tentunya akan kita pertanggungjawabkan betul-betul bisa dilakukan dengan profesional. Dan harapan kita semua tentunya kasus ini bisa segera tuntas dan segera kita limpahkan kejaksaan untuk segera bisa proses sidang. Kemudian terkait dengan temuan-temuan pelanggaran kode etik maupun pelanggaran pidana lain yang ditemukan akan segera dituntaskan dan segera diproses, apakah itu dengan proses pidana atau proses etik untuk segera bisa di sidang etik ataupun segera dituntaskan untuk diproses dan diajukan ke kejaksaan. Tentunya ini menjadi komitmen kami, komitmen Polri untuk betul-betul bisa menjaga marwah dan nama institusi Polri. Tentunya terima kasih tadi disampaikan oleh Pak Kuaso, sekali lagi dukungan dari masyarakat, support dari masyarakat dalam memberikan semangat kepada kami untuk mengungkap agar fakta ini menjadi terang benderang, dan ini bagi kami merupakan bentuk kecintaan terhadap institusi Polri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kapolri, ini terkait motif Pak, motif. Ya, ini Pak Kapolri kalau dari MC dengan adanya keterangan bahwa sebelumnya tidak ada fakta relevannya 45 Irjen Pol FS, ini artinya menunjukkan keterangan awal Polri ya Pak, bahwa ada dugaan pelecehan seksual dilakukan Brigadir Joshua terhadap Ibu BC. Terima kasih Pak. Baik, tadi sudah saya jelaskan bahwa terkait dengan motif saat ini sedang dilakukan pendalaman terhadap saksi-saksi dan juga terhadap Ibu Putri. Jadi saat ini belum bisa kita simpulkan, namun yang pasti ini menjadi pemicu utama terjadinya peristiwa pembunuhan. Untuk apa kesimpulannya, tim saat ini terus bekerja, ada beberapa saksi yang saat ini sedang diperiksa dan tentunya nanti akan kita informasikan. Namun yang paling penting peristiwa utamanya, apakah tembak menembak atau yang terjadi penembakan, ini saya kira tadi sudah dijelaskan secara terang. Silakan. Bapak. Pak, Wan,
Yang pertama itu Pak, yang ditanyakan keterlibatan katanya ada penasehat Kapolri yang inisialnya FH itu yang menyusun skenario juga, Pak, itu betul Pak. Dan yang kedua, apa sudah bisa dipastikan bahwa motifnya tidak ada tentang pelecehan seksual, karena ini keluarganya kan juga menunggu karena beban sosial juga kan, juga mungkin dia punya Brigadir J bisa tenang karena dugaan awal katanya ini pelecehan seksual. Dan yang ketiga mungkin Pak, kenapa SK-nya tidak dipanggilkan seperti kasus-kasus lainnya Pak? Terima kasih Pak. Baik, jadi pertanyaan pertama tadi, kami sedang melakukan pendalaman, tim sedang bekerja. Tentunya apabila kita temukan, pasti kita proses. Terkait dengan motif, tadi sudah kita sampaikan bahwa pendalaman masih terus dilakukan, dan ini tentunya membutuhkan keterangan dari ahli-ahli di samping persesuaian saksi-saksi, sehingga tentunya ini menjadi bagian yang juga harus kami tuntaskan. Apa izin Pak untuk di mana Pak? Ya, apa dari radio kita Pak? Mengenai untuk soal etiknya Pak, ada 31 personel yang melakukan pelanggaran etik yang dengan cukup besar. Yang kita tahu apa sebenarnya motivasi dari mereka, rata-rata mereka. Apakah mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan ini mempengaruhi bisa mengganggu jalannya penyidikan? Terima kasih. Baik, tim Propam, tim Yesus dan tim Propam saat ini sedang mendalami apakah mereka sadar ataukah atas perintah, sehingga ini yang kemudian nanti kita putuskan apakah dia masuk pidana atau tidak. Jadi ini akan kita sampaikan di berikutnya. Pak, jadi Pak, kerusakan yang ada, Pak, kerusakan yang ada di tubuh Brigadir Joshua itu memang karena pembantaian atau memang karena cuma penembakan saja, Pak? Pak, soal pengerahan prima Pak. Prima Pak, pas penggeledahan seperti apa Pak? Tadi sudah saya jelaskan, penembakan terhadap Brigadir J dilakukan atas perintah Saudara FS dengan menggunakan senjata milik Saudara Brigadir R. Terkait dengan apakah FS ikut menembak, ini sedang dilakukan pendalaman karena ada beberapa pendalaman terkait dengan saksi, kemudian bukti saintifik yang sedang kita dalami, dan kemudian yang digunakan untuk melakukan penembakan ke dinding adalah senjata milik Saudara J. Jelas ya? Saya cukup. Mas Dikit satu lagi Pak. Pak tadi Pak. Penahanan dilakukan di mana khususnya untuk Irjen PNS, kemudian yang kedua proses terkait dengan penyidikan dugaan pelecehan seksual terus dilakukan Pak. Tapi sebenarnya yang dilakukan aktivitas Brigadir J pada saat ditembak itu sedang apa Pak? Baik, saya kira ini sifatnya sangat teknis dan menjadi materi bagian oleh penyidikan yang akan dipertanggungjawabkan ke pengadilan ya, jadi supaya semuanya nanti terang beneran pada saat proses di persidangan. Namun paling tidak secara garis besar apa yang menjadi pertanyaan publik selama ini tentunya sudah kita jawab terkait dengan posisi Irjen FS saat ini dipassuskan di Rutan Brimob. Tentunya setelah penetapan tersangka akan ditahan dan nanti akan diputuskan oleh tim apakah ditahan di Rutan Brimob atau tempat yang lain. Nanti akan diputuskan setelah pemeriksaan beliau sebagai pemeriksaan FS sebagai tersangka. Baik, mungkin itu. Terima kasih. Rekan-rekan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.